warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini aku buat khusus untuk teman-teman yang melamar formasi verifikator keuangan. Untuk formasi verifikator keuangan sendiri itu terdapat di Kementerian Pusat maupun pemerintah daerah. Jadi, di sini aku akan memberikan gambaran secara umum mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab untuk jabatan verifikator keuangan. Ruang lingkup untuk jabatan verifikator keuangan biasanya berhubungan dengan jabatan kepala bidang keuangan dalam hal koordinasi berhubungan dengan persetujuan pembayaran. Selain itu, biasanya berhubungan dengan verifikasi dan akuntansi dalam hal koordinasi berhubungan dengan persetujuan dan pembayaran. Sementara hubungan jabatan dengan penata laporan keuangan biasanya dilakukan koordinasi mengenai pekerjaan. Karena secara umum tugas untuk jabatan verifikator keuangan adalah melakukan verifikasi dan perhitungan yang meliputi kegiatan pemeriksaan laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran, dan surat perhitungan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut akan aku jabarkan mengenai uraian tugas verifikator keuangan. Yang pertama, melaksanakan atau mempelajari pedoman penyelenggaraan verifikasi dan perhitungan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas agar dapat berjalan dengan lancar. Tahapannya antara lain melihat tanggal SPP dan SPM terbit. Kemudian memeriksa kelengkapan dokumen dan kode rekening belanja. Selanjutnya, memeriksa seluruh berkas dan memparaf pada kolom verifikasi. Yang kedua, mengumpulkan data laporan, surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran, dan surat perhitungan anggaran untuk memudahkan pemeriksaan dan memasukkan data agar pekerjaan berjalan dengan lancar. Tahapannya yaitu mencocokkan jangka nilai klaim pada kwitansi, SPM, dan dokumen. Kemudian, memeriksa pajak SPP dan dokumen kelengkapan. Yang ketiga, melaksanakan atau mengolah data yang akan diperiksa sesuai dengan urutan-urutan untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan agar pekerjaan berjalan dengan lancar. Tahapannya meliputi memeriksa kelengkapan dokumen sesuai dengan prosedur. Yang kedua, memverifikasi semua dokumen. Selanjutnya, setelah diverifikasi, kemudian diserahkan kepada atasan langsung. Yang keempat, memeriksa laporan surat perintah membayar untuk mengetahui kebenaran laporan agar pekerjaan berjalan dengan lancar. Tahapannya seperti memeriksa nomor dan tanggal SPM dan memeriksa jangka atau nilai dan mata anggaran serta kode rekening. Yang kelima, memeriksa surat pertanggungjawaban untuk mengetahui kebenaran besar kecilnya yang dipertanggungjawabkan. Tahapannya yaitu memeriksa kode rekening belanja, memeriksa dokumen-dokumen kelengkapan berkas pengeluaran, dan menandatangani berkas pada dokumen. Yang keenam, memeriksa surat perhitungan dan mencocokkan hasil dengan perhitungannya untuk mengetahui kesesuaian perhitungan data. Tahapannya yaitu menghitung semua rekap dan mencocokkan nilai, memeriksa kode rekening belanja, dan mencocokkan anggaran pada DPA. Yang ketujuh, mencocokkan hasil pemeriksaan dan perhitungan laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran, dan surat perhitungan anggaran untuk mengetahui hasil yang diharapkan. Tahapannya, menghitung laporan surat perintah membayar yang akan dicocokkan, membuat daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan, menghimpun pengeluaran, dan surat perhitungan anggaran. Terakhir, melaksanakan tugas dan kedinasan lain yang dilimpahkan
oleh atasan langsung untuk pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas. Biasanya tahapannya meliputi meneliti tugas yang diemban berdasarkan memo atau izin dari atasan langsung. Ada atau tidak kesalahannya dengan jabatan atau tupoksi dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh atasan. Nah, hasil kerja yang diharapkan dari seorang verifikator keuangan adalah terlaksananya pedoman penyelenggaraan verifikasi dan perhitungan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Kemudian, terlaksananya pengumpulan data laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran, dan surat perhitungan anggaran. Selanjutnya, terlaksananya pengolahan data yang akan diperiksa sesuai dengan urutan-urutan. Yang keempat, terlaksananya pemeriksaan laporan surat perintah membayar. Yang kelima, terlaksananya pemeriksaan surat pertanggungjawaban. Keenam, terlaksananya pemeriksaan himpunan pengeluaran dan perhitungan rincian-rincian yang tercantum di dalamnya. Yang ketujuh, terlaksananya pemeriksaan surat perhitungan dan pencocokan hasil dengan perhitungannya. Yang kedelapan, terlaksananya pencocokan hasil pemeriksaan dan perhitungan laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran, dan surat perhitungan anggaran. Yang kesembilan, atau yang terakhir, terlaksananya tugas dan kedinasan lain yang dilimpahkan oleh atasan secara langsung. Tanggung jawab verifikator keuangan yang pertama adalah melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik diminta maupun tidak. Yang kedua, terjalinnya koordinasi dan kerjasama dengan bagian-bagian lain dalam lingkungan instansi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, itu tadi uraian tugas dan tanggung jawab jabatan verifikator keuangan. Dengan mengetahui secara terperinci gambaran umum tugasnya, seorang calon ASN akan memiliki gambaran soal-soal seperti apa yang akan ditanyakan di tes kompetensi bidang. Di luar soal-soal yang memang berhubungan dengan jurusan yang diminta. Artinya seperti ini. Ketika kita tahu dan ada bayangan pekerjaan seperti apa yang akan kita laksanakan nanti, kita akan memposisikan diri kita dan memaksimalkan kemampuan yang kita miliki sebagai seorang lulusan diploma maupun sarjana akuntansi. Jadi, mindset yang sudah terbentuk ketika harus menghadapi soal-soal baik untuk tes CAT maupun tes wawancara dan tes praktek lainnya tergantung dari instansi yang kalian lamar. Secara mental kalian akan lebih siap. Ya, mungkin itu saja yang bisa aku share di video kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Aku mohon maaf kalau ada hal-hal yang menurut kalian dirasa kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.